Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar tentang teknik-teknik dalam konseling. Teknik yang akan kita pelajari selanjutnya adalah teknik self talk atau bicara diri, seperti itu. Nah, teknik ini bisa juga diterapkan, atau teknik ini lebih tepatnya diterapkan pada konseling rasional emotif behavior, seperti itu, atau rasional emotif behavior terapi REBT, seperti itu. Nah, pada pelaksanaannya self talk ini adalah sebuah pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian atau antusiasme positif dalam diri konseli. Nah, dalam diri konseli itu artinya penerapannya dalam kondisi setiap hari, seperti itu. Jadi pembicaraan yang dimaksud adalah pembicaraan yang membangkitkan rasa antusiasme dan positivisme, keberanian dalam dirinya, seperti itu. Pada prinsipnya dalam teknik self talk ini, seseorang itu berulang-ulang menyebutkan sebuah frase yang suportif, seperti itu, yang sangat membantu dirinya ketika menghadapi sebuah permasalahan, seperti itu. Teknik ini teknik yang diterapkan dalam REBC atau REBT, seperti itu. Karena begini, dalam konseling REBT atau REB yang kita ketahui adalah konseling itu biasanya atau seringkali mengharuskan dirinya mendapatkan sesuatu. Jadi saya harus bisa bersama, saya harus mendapatkan nilai maksimal, saya harus. Nah, harus inilah nanti yang di self talk agar dirinya bisa berubah, seperti itu. Self talk itu adalah teknik yang dapat digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal atau irrational belief-nya, dan mengembangkan pemikiran yang lebih sehat yang akan menghasilkan self talk yang lebih positif. Jadi dengan melawan irrational belief dan menghasilkan pemikiran yang lebih positif, seperti itu. Nah, perlu dipahami seorang konseli atau individu itu bisa menerapkan dua jenis self talk, yaitu self talk positif dan self talk negatif, seperti itu. Jelas kalau self talk positif itu berisi motivasi yang sekiranya bisa mencapai tujuan dari konseling, seperti itu. Sedangkan self talk negatif itu lebih dikonotasikan atau disebut sebagai atau bersifat self defeating, artinya mencegah klien untuk membaik atau sukses. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti self talk negatif itu selalu mengganggu. Contohnya begini, dengan menggunakan self talk negatif kita juga bisa yang namanya waspada. Misalkan saat ini kan kita dalam kondisi wabah atau pandemi, yaitu corona. Nah, kita kan seringkali akan, meskipun kita berdiam diri, kita kan juga akan berinteraksi, entah itu berinteraksi dengan siapapun. Nah, di sini kan kita akan melakukan self talk. Kira-kira kalau saya ngomong dengan si A, yang si A itu barusan pulang dari wilayah zona merah, pasti saya akan bisa tertular virus corona tadi. Nah, itu kan self talk negatif. Nah, itu juga bisa sebagai bentuk sebuah kewaspadaan kita akan sebuah virus. Kalau tadi kan yang kita bahas tentang virus, nah, seperti itu juga menjadi sebuah waspada. Jadi tidak selalu self talk negatif itu akan berdampak pada pola pikir yang negatif, karena memang juga bisa dimanfaatkan. Artinya antara self talk positif dan negatif kita harus balance, seperti itu. Jangan terlalu dominan yang negatif terus. Jadi kita ketemu seseorang, individu selalu berbicara diri dalam posisi negatif terus, jadi melihat seseorang dalam kacamata yang negatif kan akhirnya, nah seperti itu. Makanya perlu balance, seperti itu.
Dan keadaan seimbang ini sangat penting dalam diri klien agar belief irasional itu tidak muncul seperti itu. Nah, yang perlu kita bahas lebih jauh yaitu self talk itu setidaknya ada 16 jenis atau 16 tipe. Nah, dan ini adalah tipe yang negatif seperti itu. 16 self talk yang negatif itu, yang pertama ada negativizing, yaitu memfokuskan pada aspek-aspek yang negatif, jadi selalu berpandangan negatif. Kemudian ada awfulizing, mempersepsikan situasi yang buruk. Catastrophizing, mempersepsi situasi dalam kondisi bencana. Overgeneralizing, jadi kita terlalu berlebihan mengeneralisasi, jadi masalah kecil dibuat secara di blow up besar dalam pikiran kita. Kemudian minimizing, sebaliknya menyepelekan. Blaming, menyalahkan. Kemudian perfectionism, terlalu perfeksionisme, menuntut. Masturbation, mempersepsi bahwa dirinya harus melakukan sesuatu. Personalizing, menganggap sebagai urusan pribadi, jadi menganggap seluruh apapun itu sebagai sebuah urusan pribadi. Kemudian judging human worth, artinya menghakimi makna orang lain. Selanjutnya kontroversi, mempersepsikan segala sesuatu berada di bawah kendalinya, jadi seolah-olah dia selalu di atas. Polarist thinking, mentalitas semua atau tidak sama sekali. Being right, artinya menganggap dirinya selalu benar. Fallacy of fairness, yakin bahwa hidup mestinya adil, jadi dia selalu memiliki keyakinan itu semua dalam kondisi adil. Idealnya memang seperti itu, tapi memang kan tidak selalu bisa dalam kondisi tertentu maksudnya. Solving, mempersepsi bahwa dirinya seharusnya melakukan sesuatu, jadi harus melakukan sesuatu. Magnifying, membesar-besarkan, jadi membesar-besarkan suatu peristiwa misalkan. Nah, artinya begini, dengan kita menerapkan self talk, kita bisa mengubah cara berpikir yang absolut, yang selalu benar, yang selalu harus dilaksanakan. Dan dengan ini konselor dapat memiliki kontrol yang lebih besar atas berbagai situasi yang ada dalam dirinya, dalam kondisi apapun yang sedang terjadi dalam dirinya, seperti itu. Makanya antara self talk positif dan negatif itu harus balance. Jadi self talk negatif itu pasti akan muncul, tapi kita akan bisa. Nah, kenapa sih yang banyak jenisnya ada 16 tipe tadi adalah self talk negatif? Nah, jadi memang self talk ini langkah-langkahnya adalah dengan memulai konseling untuk berbicara diri dalam self talk negatifnya. Jadi pemikiran-pemikiran apa yang dalam dirinya yang itu mengganggu atau menjadi sebuah permasalahan dalam dirinya. Jadi itu dibicarakan dalam dirinya seperti apa. Nah, setelah tahu, maka kita mulai yang namanya teknik self talk ini, seperti itu. Jadi self talk tadi kan kita jelaskan dulu ada yang positif negatif, kemudian setelah itu ada penjelasan self talk negatif ada 16. Nah, kita lihat dalam proses konseling itu bagaimana, apakah konseling diminta untuk self talk negatifnya. Nah, seperti itu. Kemudian lalu langkah-langkah self talk. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mendeteksi dan mendiskusikan self talk negatif. Jadi kita diskusikan. Langkah selanjutnya adalah di sini konselor profesional dan konseling memulai untuk metode countering, jadi metode yang melawan atau melemahkan self talk negatif tadi agar balance. Jadi di sini tadi kita periksa self talk negatif lain apa, konseling itu apa, self talknya apa yang muncul. Nah, itu setelah itu kita lakukan countering tadi. Nah, di sini counter yang paling efektif yaitu kita melawan keyakinan yang tidak masuk akal dan konsisten dengan nilai-nilai klien. Jadi memang
tadi kan diminta self talk negatifnya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat permasalahannya apa dan apa saja yang mendukungnya, lalu apa nilai-nilai apa yang bisa dijadikan sebagai sebuah counter bagi konseling tersebut. Misalkan begini, self talk negatifnya adalah saya harus mendapatkan nilai A+ dalam mata kuliah teori dan teknik konseling. Jadi saya harus mendapatkan nilai A+ dalam mata kuliah teori dan teknik konseling. Nah, itu kan self talk yang negatif. Jadi keharusan inilah nanti yang akan menjadi sebuah permasalahan dari konseling. Nah, ini bisa di-counter. Di counternya dengan self talk positifnya. Jadi begini, kita mengalih bahasakan. Jadi counternya adalah saya lebih suka kalau saya mendapatkan nilai A+ dalam mata kuliah teori dan teknik konseling. Jadi seperti itu. Itu dirubah. Kalau awalnya saya harus mendapatkan menjadi saya lebih suka. Nah, jadi dengan demikian konseling itu bisa mengurangi bebannya tadi. Jadi keharusan tadi itu bisa berkurang seperti itu. Dengan saya lebih suka kan berarti tidak menjadi sebuah keharusan. Kalau dapat nilai A+ ya alhamdulillah, kalau tidak ya disyukuri, seperti itu. Nah, itu tadi salah satu dalam penerapan self talk. Manfaat dari self talk itu salah satunya adalah menangani masalah-masalah seperti perfeksionisme, kekhawatiran, harga diri, kemudian pengelolaan emosi secara khusus yaitu amarahnya. Nah, itu dari manfaat dari self talk seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi self talk ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.